Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai rambu-rambu ulangan, UTS dan UAS pembelajaran tematik SD. Yang pertama yaitu penilaian harian atau ulangan yang dilakukan di setiap akhir subtema atau 1 minggu pembelajaran. Satu tema terdiri dari 3 atau 4 subtema. Satu subtema terdiri dari 6 kegiatan pembelajaran dan satu kegiatan pembelajaran berlangsung 1 hari. Artinya, guru semestinya punya kegiatan pembelajaran yang berbeda setiap harinya selama 1 minggu tersebut. Nah, perlu adanya pemetaan kompetensi dasar atau analisis terhadap kompetensi dasar sebelum merencanakan penilaian harian atau ulangan. Namun selanjutnya kita lihat bagaimana contoh kisi-kisi dari ulangan. Pada subtema 1 ini wujud benda dan cirinya pada tema hidup rukun di kelas 2. Perhatikanlah adanya kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang terkait dan satu kompetensi dasar menjadi beberapa indikator. Satu indikator selanjutnya akan menjadi satu butir soal. Jadi terkait dengan subtema ini ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan SBDP. Selanjutnya guru akan melihat adanya distribusi soal. Soal yang memuat berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Nah, semestinya atau sebaiknya guru menampilkan bentuk soal yang beragam terhadap siswa. Contoh ada bentuk soal pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan sebagainya. Dengan ini akan mengembangkan daya pikir siswa atau melatih mereka untuk melakukan analisis semenjak dini. Namun apabila guru hanya dapat menampilkan soal yang seragam, misalnya pilihan ganda saja atau uraian saja, maka susunannya dapat mengikuti kisi-kisi yang telah dijabarkan ini. Nah, bagaimana kita mengetahui kompetensi dasar yang terkait dengan subtema atau tema tersebut? Nah, perlu adanya pemetaan. Ini adalah contoh pemetaan dari satu sekolah di mana setiap kompetensi dasar itu ditandai dengan checklist pada subtema keberapa itu dilakukan. Dan pemetaan ini semestinya dilakukan tidak hanya terhadap KD dari KI pengetahuan saja, namun juga dari KD keterampilan. Nah, untuk situs yang dapat dilihat salah satunya yaitu osnipa.com. Di sini dia menampilkan pemetaan kompetensi dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 semester 1 dan semester 2-nya. Adanya analisis atau pemetaan kompetensi dasar ini, guru akan mudah dalam merancang kisi-kisi ulangan harian bagi siswa. Nah, selanjutnya penilaian tengah semester atau UTS. Ini biasanya dilakukan setelah 2 tema berlangsung. Nah, ini contoh persiapan UTS, menampilkan keterangan subtema apa saja yang akan diujikan pada semester tersebut. Nah, untuk kisi-kisinya menyesuaikan juga dengan penilaian harian tadinya, hanya saja pada penilaian tengah semester ini lebih banyak subtemanya. Ini contoh pemetaan KD pengetahuan dan keterampilan pada tema atau subtema kelas 2 untuk membantu guru dalam menjabarkan kisi-kisi soal dari penilaian tengah semesternya. Nah, selanjutnya untuk penilaian akhir semester. Ini contoh format yang ditampilkan. Nyatakan tema-tema apa saja dari berbagai mata pelajaran yang akan diujikan pada semester tersebut. Selanjutnya dalam penampilan kisi-kisinya sama halnya dengan penilaian tengah semester maupun penilaian harian, hanya saja pada penilaian akhir semester ini lebih banyak temanya. Hal yang menjadi catatan penting, semestinya indikator memang dikembangkan sendiri oleh guru, sehingga guru punya perencanaan yang matang terhadap pengajarannya. Dan satu indikator yang selanjutnya akan menjadi satu butir soal yang diujikan. Ini adalah contoh distribusi soal ujian akhir semester pada kelas 2 semester 1, di mana dari 30 soal memuat kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran. Dan juga
pihak sekolah dapat menjadwalkan ujian sesuai dengan penjadwalan tema sebagaimana contoh yang ada ini, atau jika tidak memungkinkan bisa juga dengan penjadwalan berdasarkan bidang studinya. Nah, ini dimisalkan nilai yang diperoleh oleh seorang siswa yang bernama Siti rata-rata dari tes ulangan, UTS, dan ujian akhir semester. Perhatikanlah ada nilainya yang masih perlu bimbingan, yaitu 65 pada KD 3.3, dan penilaian yang sudah cukup maksimal dengan rata-rata yang sangat tinggi, yaitu pada KD 3.5. KD 3.3 muatan bahasa Indonesia ini yaitu mengenal teks buku harian tentang kegiatan anggota keluarga dan dokumen milik keluarga dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Dan inilah yang dari nilai ini diketahui siswa yang bernama Siti ini belum mendapatkan nilai yang cukup baik. Selanjutnya untuk KD 3.5 yaitu mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Dan ini yang mendapatkan rata-rata yang sangat tinggi yaitu 92. Maka dalam pendeskripsian di buku rapor, nah guru perlu menonjolkan apa yang sudah dicapai dengan baik oleh siswa ini dan kemudian menerangkan apa yang masih perlu dibimbing terhadap hal yang belum dikuasai dengan maksimal. Namun sebelumnya dapat dilihat ini rentang nilai. Apabila guru memberikan penilaian rentang 100, maka penilaian dengan hurufnya dapat melihat contoh yang sudah ada ini, ataupun jika penilaian dengan bobot dengan membagi nilai yang diperoleh per 100 kemudian dikali dengan 4 untuk mendapatkan nilai dengan bobot ini. Nah, kembali kepada contoh dari nilai yang diperoleh oleh siswa yang bernama Siti tadi, itu merupakan kompetensi dari kompetensi inti pengetahuan atau mengingat dan memahami pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya benda-benda lain di sekitarnya. Ini merupakan KI pengetahuan. Maka berdasarkan nilai yang diperoleh oleh Siti tadi, deskripsinya adalah Siti sangat menguasai teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan. Ini yang menunjukkan ia memperoleh nilai 92 tadinya yang sudah sangat maksimal. Namun untuk nilai yang masih perlu bimbingan, deskripsinya Siti masih perlu bimbingan untuk mengenal teks buku harian tentang anggota keluarga dan dokumen milik keluarga dalam bahasa Indonesia tulis. Nah, dengan adanya deskripsi yang menonjolkan kelebihan dan kelemahan siswa ini akan menjadi perhatian juga bagi orang tua di rumah yang menerima rapor siswa. Nah, penilaian juga meliputi sikap spiritual dan juga sikap sosial. Nah, ini adalah aspek yang dinilai yang perlu diperhatikan oleh guru. Dan penilaian terhadap sikap ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung menggunakan pedoman observasi. Misal pada 1 minggu, guru melakukan 1 kali penilaian sikap siswa, sehingga nanti diakumulasikan pada akhir semesternya. Penilaian angka 4, 3, 2, atau 1 ini dapat menyesuaikan dengan skala 4 apabila ia selalu melakukannya, 3 apabila ia sering melakukannya, 2 apabila ia masih kadang-kadang melakukannya, dan ada juga penilaian dengan angka 1 yang siswa ini tidak pernah melakukannya. Maka sama halnya dengan penilaian terhadap pengetahuan tadi, penilaian terhadap sikap ini, seorang siswa misalnya Dita, guru perlu memperhatikan apa aspek yang ia sudah penuhi dengan baik dan apa yang ia masih perlu bimbingan dan perhatian bagi orang tuanya di rumah. Begitu juga untuk sikap sosial dengan rentang penilaian yang sama dengan sikap spiritual tadinya, dan penilaian juga menggunakan pedoman observasi. Nah, ini contoh pedoman observasi.
yang dapat diberikan oleh guru. Untuk aspek pengamatan ini, guru dapat menyesuaikan sendiri nantinya. Skor 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, dan 4 yang selalu ini. Jadi penilaian terhadap sikap ini tidak bisa dilakukan hanya di akhir semester saja. Namun penilaiannya dilakukan secara berkala, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, hingga nanti di akhir semester guru mengakumulasikannya saja. Selanjutnya ini contoh dari penilaian siswa yang diberikan guru dengan jurnal. Jadi di samping pedoman observasi juga ada jurnal. Seorang siswa yang bernama Aurora, catatan perilaku terhadap sikap spiritualnya, ia selalu mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah, yang berarti butir sikap ketaatan beribadahnya telah tercapai dengan baik. Kemudian siswa yang bernama Lukito, ini untuk perilaku syukur, catatannya ia mendapatkan bantuan untuk membeli buku, namun setelah menerima ia pergi tanpa mengucapkan rasa terima kasih. Nah, ini merupakan salah satu pengembangan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya juga ada untuk sikap sosial. Sikap sosial ini siswa yang sama, Aurora dan Lukito tadi, ada butir sikap diantaranya jujur dan disiplin. Ini bisa ditambahkan lagi dengan butir sikap yang lainnya. Catatan gurunya adalah Aurora ketika ia menemukan uang di lingkungan sekolah, ia menyerahkan kepada guru kelasnya. Dan ini merupakan butir sikap jujur. Kemudian Lukito, ia mengakui belum menyelesaikan tugas karena tertidur. Juga butir sikap jujur. Kemudian untuk butir sikap disiplin, Aurora dia terlambat datang ke sekolah. Dan Lukito dia selalu datang ke sekolah tepat waktunya. Jadi penilaian sikap ini memang dilakukan oleh guru secara berkala, tidak pada akhir semester saja. Pada akhir semester itu hanya guru mendeskripsikan berdasarkan penilaian yang telah dilakukannya selama 1 semester tersebut. Nah, berdasarkan ini, maka pada pengisian rapor terhadap siswa tadinya, contoh ini pada siswa yang bernama Aurora, untuk sikap spiritualnya kembali ditegaskan hal apa yang ia sudah penuhi dengan baik itu dijelaskan oleh guru, dan hal apa yang masih perlu menjadi perhatian oleh orang tua di rumah itu juga dideskripsikan. Contoh, Aurora sangat taat beribadah. Dia berperilaku syukur dan selalu berdoa sebelum memulai kegiatan. Dengan bimbingan dan pendampingan yang lebih, Aurora akan mampu meningkatkan sikap toleransi beragama. Jadi, pernyataan yang ditulisnya itu bukan untuk menerangkan apa kelemahan siswa, namun menegaskan apa yang lebih perlu dimaksimalkan lagi. Nah, begitu juga untuk sikap sosial. Deskripsinya Aurora sangat jujur, percaya diri, santun, peduli, dan tanggung jawab. Dengan bimbingan dan pendampingan yang lebih, Aurora akan mampu meningkatkan sikap disiplin. Maka ini guru maupun orang tua memahami bahwa sikap disiplin dari siswa ini masih perlu pembinaan. Nah, selanjutnya untuk pengisian rapor K13 dapat dilihat pada situs data.dikdasmen.com. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menjelaskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.